Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Amal Herunisa dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjawab soal final Ulumul Hadis. Dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang dikirim oleh dosen. Jadi yang pertama, apa pengetahuan baru yang Anda dapatkan setelah belajar mata kuliah Ulumul Hadis? Jadi yang saya dapatkan pada saat belajar Ulumul Hadis ialah saya bisa mengetahui yang mana itu hadis palsu, yang mana hadis lemah, dan yang mana hadis sahih. Dan dengan belajar Ulumul Hadis, saya bisa mengetahui bagaimana sejarah-sejarah terbentuknya hadis tersebut. Dan saya dapat membedakan yang mana hadis sahih dan yang mana hadis dhaif, dan yang mana pula hadis maudhu'. Kemudian yang nomor 2, dalam pergaulan sehari-hari kita kadang masih bingung dalam memahami antara hadis dan sunnah. Setelah belajar Ulumul Hadis, apa yang saudara bisa jelaskan mengenai hadis dan sunnah ini? Berikan contohnya. Jadi setelah belajar Ulumul Hadis, saya bisa mengetahui yang mana hadis dan yang mana sunnah. Jadi hadis itu ialah perkataan Nabi yang menjelaskan tentang semua isi Al-Quran. Sedangkan sunnah ialah perbuatan Nabi. Contohnya perkataan Nabi ialah dia di dalam Al-Quran sudah terdapat perintah untuk melaksanakan sholat, tetapi tidak menjelaskan berapa rakaat sholat tersebut dan sholat wajib ada berapa. Tapi setelah adanya hadis, Rasulullah sudah menjelaskan tentang kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu dan menjelaskan tentang berapa rakaat sholat 5 waktu tersebut. Sedangkan sunnah ialah Nabi sering berpuasa Senin Kamis. Jadi kita bisa mengikuti perbuatan Nabi tersebut atau membaca doa sebelum makan. Terus yang ketiga, dalam setiap hadis pasti ada matan, sanad, dan rawi. Hafalkan sebuah hadis lalu jelaskan matan, sanad, dan rawi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la takdab faraddada miraran qala la takdab rawahul Bukhari. Jadi sanadnya ialah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam sini. Terus matannya ialah qala la takdab faraddada miraran qala la takdab. Terus rawinya ialah rawahul Bukhari. Terus soal yang keempat, kita sering mendengar dan membaca tentang hadis sahih, dhaif, dan maudhu'. Apa yang saudara ketahui dari ketiga hadis tersebut? Yang saya ketahui, hadis sahih merupakan hadis yang benar, yang betul-betul perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus hadis dhaif ialah
hadis yang lemah yang belum diketahui apakah hadis tersebut merupakan perkataan Nabi atau bukan. Terus hadis maudhu ialah hadis palsu yang tidak diketahui siapa periwayatnya. Terus soal yang kelima, pada prinsipnya hadis dhaif masih bisa diamalkan selama tidak berkaitan dengan masalah ibadah, sedangkan hadis maudhu sama sekali tidak boleh diamalkan dalam hal dan keadaan apapun. Kemukakan pendapat saudara. Menurut saya hadis dhaif kan merupakan hadis lemah yang belum diketahui apakah hadis tersebut merupakan perkataan Nabi atau bukan. Jadi selama hadis tersebut tidak mengganggu ibadah kita dan tidak merusak keyakinan kita, saya rasa hadis dhaif bisa saja diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus hadis maudhu sangat berbahaya karena bisa saja merusak keyakinan orang lain dan menganggap hadis tersebut adalah perkataan Nabi, padahal hadis tersebut bukan perkataan Nabi, tetapi hadis tersebut belum diketahui siapa yang meriwayatkannya. Kemudian nomor 6, dalam periwayatan hadis kita ketahui bahwasanya yang terbanyak meriwayatkan adalah Abu Hurairah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Menurut saudara, apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Saya kenapa Abu Hurairah lebih banyak meriwayatkan hadis dan bukan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib? Karena Abu Bakar As-Siddiq beliau wafat 2 tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Terus Umar bin Khattab karena beliau berhati-hati dalam menyampaikan sabda Rasulullah SAW dan khawatir akan terjadi kebingungan pada umat apabila banyak hadis yang diriwayatkan dan disampaikan dalam ranah umum, serta beliau mengurus masyarakat dan urusan dunia. Terus kenapa bukan Utsman bin Affan? Karena beliau banyak disibukkan dengan kegiatan internal umat Islam, dan beliau juga pergi ke Habsyi untuk menghindari ancaman kaum kafir Quraisy atas perintah Rasulullah SAW. Terus kenapa bukan Ali bin Abi Thalib? Karena beliau mendapat tugas untuk menyelesaikan urusan-urusan yang terkait dengan amanah Rasulullah SAW. Itulah jawaban dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.